Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 516 menginap di Pedang Chunjun. Bagi orang-orang dengan status siang nantian, kebangkitan setelah 10 tahun mati pasti akan menyebabkan kekacauan di beberapa negara dan bahkan di seluruh dunia. Lin Yu menebak bahwa alasan Fukuyama pergi dengan terburu-buru adalah untuk segera melapor ke eselon atas negara itu. Bagaimanapun juga, kebangkitan siang nantian akan langsung mempengaruhi kebijakan Jepang terhadap China. Lagi pula, kunjungan SWOT Master League ini kemungkinan besar akan menjadi ujian untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Departemen Intelijen Militer dan China telah tercapai. Itulah mengapa Dechuan adalah satu-satunya akan selalu agresif dan sombong. Ini juga mengapa siang nantian harus datang ke sini dengan terburu-buru hari ini, dan alasan persetujuan khusus siang nantian. Satu orang terkadang benar-benar dapat mempengaruhi seluruh dunia dengan kekuatan satu orang. Ini juga yang paling dikagumi Lin Yu tentang siang nantian. Mungkin dia selalu ingin hidup damai dan stabil di masa lalu. Namun, setelah dia bertemu siang nantian dan He Zizhen, orang-orang yang gigih ini, hatinya penuh dengan ambisi. Itu juga terinspirasi. Justru karena orang-orang ini menutupi kegelapan dengan dada mereka, ratusan juta orang China mengalami hari-hari yang cerah dan bahagia. Sekarang, dia juga berharap untuk mengikuti jejak nantian dan He Zizhen dan menjadi mampu seseorang yang melindungi rekan senegaranya dari kegelapan, juga berharap menjadi orang yang dapat mengaduk dunia dengan mengandalkan pengobatan Tiongkok. Siang nantian mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata, "Ya, Fukuyama dan Tokugawa tidak begitu mudah takut, mereka hanya ingin kembali dan melapor kepada mereka." Tanpa diduga, ketika siang nantian sedang berbicara, tiba-tiba ada jeda, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia bersandar tak terkendali. "Menguasai!" Bu Cheng berteriak dengan cemas, dan bergegas maju dan memeluk siang nantian. Lin Yu tampak cemas, dan segera bergegas dan meraih pergelangan tangan siang nantian untuk mencoba denyut nadinya. "Pak Tua." Hu Haifan, Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya juga tampak cemas, dan buru-buru berkumpul, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara karena takut mengganggu denyut nadi Lin Yu. Lin Yui tidak bisa menahan nafas lega setelah denyut nadi siang nantian, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Siang Lao dalam keadaan sehat, tetapi energinya habis, tubuhnya kelelahan, dan darahnya hilang, jadi dia pingsan." Dapat dilihat bahwa siang nantian baru saja menarik staminanya untuk menghilangkan kecurigaan Fukuyama dan Tokugawa. Kerumunan tiba-tiba menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, dan kemudian buru-buru mengirim Siang Lao ke kamar kecil di Departemen Intelijen Militer. Lin Yu memberi akupuntur dan moksibusi siang nantian, dan siang nantian bangun. Mengetahui bahwa dia telah pingsan, siang nantian tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menghela nafas dan berkata dengan getir, "Ini tidak baik, saya sudah tua, saya hanya pingsan setelah beberapa saat." "Lao Siang, apa yang kamu katakan benar-benar terlalu rendah hati." Mayor Jenderal Fan buru-buru tertawa, "Kamu sudah tua tetapi kamu belum tua. Kali ini kamu bisa mengalahkan semangat Liga Master Pedang, berkat usia tuamu. Xiao Fan, kamu bertentangan dengan keinginanmu dengan mengatakan ini." Siang Lao menggelengkan kepalanya, memandang Lin Yu dan berkata, "Kali ini kita bisa menyelamatkan muka, tapi itu semua Xiao He." "Ah, ya. Mayor Jenderal Fan tersenyum canggung dan berkata, "Lihat aku lupa tentang Mayor-Mayor. Ya, kali ini benar-benar berkat Mayor He yang membalikkan keadaan." Hu Haifan melirik Lin Yu dengan kekaguman dan berjanji, "Mayor He, jangan khawatir,
kali ini Departemen Intelijen Militer kita akan mengingat prestasi yang luar biasa, dan juga akan melapor ke Komisi Militer dan Komite Nasional, sehingga atasan juga akan memperlakukan Anda. Memuji. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, wajah kader tingkat menengah dan tinggi di sebelahnya sedikit berubah, dan mata mereka tampak sedikit suram. Ekspresi pada Lin Yu tampak bermusuhan. Menurut mereka, jika anak muda terlalu tajam, hal itu dapat mengancam status mereka. Bagaimanapun, kontribusi Lin Yu kali ini terlalu besar, dan itu memiliki signifikansi positif yang besar untuk pengembangan Departemen Intelijen Militer saat ini dan bahkan di masa depan. Pimpinan Komisi Militer dan Dewan Negara pasti akan sangat menghargainya setelah mengetahui hal itu. Lin Yu tampaknya melihat maknanya di mata para pejabat menengah dan tinggi ini, tersenyum tipis, dan berkata kepada Hu Haifan, "Kepala, sebagai anggota dari Departemen Intelijen Militer, adalah tugas saya untuk menangani situasi militer. Saya tidak meminta pujian atau penghargaan apapun. Saya harap Anda melaporkannya. Saya hanya berharap kepala suku dapat menyetujui permintaan saya." "Oh, permintaan apa?" Hu Haifan bingung. "Saya harap Anda bisa memberi saya kesempatan untuk membaca buku di gudang rahasia No. 1 kapan saja." Lin Yu berkata dengan penuh harap, terakhir kali dia hanya tinggal di gudang rahasia No. 1 selama total 1 jam, dan pada akhirnya dia hanya mengambil 3 buku, yang sangat terbatas. Yang ini. Hu Haifan tiba-tiba ragu-ragu, merasa sedikit malu. "Jiarong, saya tidak bisa melakukan ini sendirian. Saya harus menunggu kepala kedua dan ketiga dari Departemen Intelijen Militer untuk mengadakan pertemuan dengan saya untuk memastikan. Mereka berdua saya pergi keluar untuk melakukan tugas, dan orang-orang keluar kota. Perlu beberapa hari untuk kembali." Apa yang dia katakan benar. Gudang rahasia No. 1, gudang rahasia No. 2 dan gudang rahasia No. 3 adalah tempat rahasia militer dari Departemen Intelijen Militer. Isi di dalamnya semua tunduk pada pengawasan yang ketat, dan ketiganya harus menyetujuinya. Baru kemudian Lin Yu bisa masuk. Terakhir kali Lin Yu memasuki gudang rahasia No. 1 dan mengizinkan Lin Yu untuk mengambil 3 buku, ketiganya setuju untuk setuju. Jadi bahkan jika Lin Yu telah memberikan kontribusi yang begitu besar kali ini, dia tidak memiliki hak untuk menyetujui Lin Yu tanpa izin. Mungkin dia takut menyalahkan Nantian. Setelah Hu Haifan mengatakan ini, dia memandang Siang Nantian dengan malu dan berkata, "Pak Tua, saya harap Anda juga bisa memahami kami. Bagaimanapun, aturan adalah aturan. Hei, Xiao Hu, kamu tidak perlu melihat wajahku. Karena aku tidak lagi di Departemen Intelijen Militer, tentu saja aku tidak bisa ikut campur dalam urusan Departemen Intelijen Militer. Kamu bisa melakukan apa yang harus kamu lakukan dan mengikuti aturan dan kebijakan nasional." Siang Nantian melambaikan tangannya pada Hu Haifan, dan berkata dengan santai, "Tapi saya dapat mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak meminta Xiao He untuk meminjam buku tentang Zigang Chuntian dari gudang No. 1 sebelumnya, saya khawatir tidak akan ada orang hari ini. Lihat melalui Ekaristi kelahiran kembali, palsu di Hattori." Hu Haifan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan suara rendah, "Apa yang dikatakan kepala suku tua adalah apa yang disebut penggunaan terbaik dari segala sesuatu. Anda dapat yakin, saya memiliki ukuran. Ngomong-ngomong, Jiarong, bisakah kau tunjukkan pedangmu?" Siang Nantian menoleh dan menatap Lin Yu, dengan senyum yang dalam di matanya. Lin Yu tersenyum tak berdaya, karena dia bersedia untuk mengambil pedang pada awalnya, dia siap untuk kehilangannya, jadi dia juga bebas dan mudah. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian menyerahkan pedang di tangannya ke Siang Nantian. Mata Siang Nantian berbinar, dan kemudian dia membungkuk, bersandar di tempat tidur,
dan mengambil pedang Chunjun di tangan Lin Yu dengan kedua tangan. Melihat pedang Chunjun yang sederhana dan elegan di tangannya, dia tidak bisa menahan perasaan banyak. Mengatakan, pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Jenis pedang terkenal ini, bahkan Xiang Nantian yang berpengetahuan luas, adalah pertama kali dia melihatnya. Bukan bintang setengah lebih kuat dari belati di lengannya dan belati yang dia berikan kepada Bu Cheng. Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya juga sangat gembira saat mereka melihat pedang Jun murni di tangan Xiang Nantian. Banyak wajah orang bersinar lurus ke depan, ingin mengambil pedang Jun murni ini sebagai milik mereka. Seperti kata pepatah, pedang itu dipasangkan dengan pahlawan. Jiarong, kamu harus menggunakan pedang ini dengan baik di masa depan. Xiang Nantian tersenyum, dan kemudian menyerahkan kembali pedang Chunjun di tangannya ke Lin Yu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Wei Si tidak menyangka bahwa Xiang Lao akan mengembalikan pedang kepadanya, dan kemudian dia merasa hangat, mengetahui bahwa Xiang Nantian dengan sengaja ingin mengembalikan pedang kepadanya di depan semua orang, sehingga pedang itu tidak akan digunakan. Di balik. Namun, Mayor Jenderal Fan dan kader tingkat menengah dan tinggi lainnya dari Departemen Intelijen Militer tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan buru-buru berbicara untuk mematahkan semangat mereka. Pak Tua, pedang Jun murni ini bukan milik pribadi, itu milik negara. Ya, kepala suku tua, jika tegasnya, Mayor ini, dia telah membuat kesalahan dalam kepemilikan pribadinya atas pedang perunggu. Apapun yang membuat kesalahan, selama Mayor dia menyerahkan pedang sekarang, kita tidak boleh menyalahkannya. Ya, jika senjata ajaib semacam ini masuk ke Departemen Intelijen Militer kita, itu akan menjadi lebih kuat. Ketika beberapa dari mereka berbicara, mata mereka semua berseri-seri, dan mereka sangat ingin merebut pedang Jun murni ini dari tangan Lin Yu. Orang-orang cemburu. Mereka dapat melihat bahwa hal-hal indah dimiliki oleh semua orang, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa hal-hal indah tersebut dimiliki oleh individu. Bahkan bukan penemu benda indah ini. Bu Cheng tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, kalian masih tahu apa itu memalukan? Tuan He mengeluarkan pedang ini untuk membantumu, kamu bahkan berpikir untuk merebut pedang ini dari tangannya, bukankah begitu? Apakah terlalu tidak tahu malu? Jika Tuan dia tidak membantu Anda, kalian akan mempermalukan wajah Departemen Mi sejak lama. Kamu, bagaimana kamu berbicara? Kami juga bertindak sesuai dengan kebijakan, kalian lihat pedang perunggu itu milik seorang individu. Ekspresi beberapa kader tingkat menengah dan tingkat tinggi yang dimarahi oleh Bu Cheng berubah, tetapi karena Xiang Lao, mereka tidak berani memarahi mereka kembali, jadi mereka hanya bisa menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Xiang Nantian tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa kuatnya, seseorang menggunakannya, itu adalah senjata pedang yang terkenal. Jika disimpan di rak, itu hanya akan menjadi sepotong besi tua. Pak Tua, Anda benar. Mayor Jenderal Fan tersenyum dengan hormat dan berkata, tapi negara memiliki hukum nasional dan keluarga memiliki aturan keluarga. Kita harus bertindak sesuai aturan, bukan? Xiang Nantian tersenyum dan mengangguk, orang tuaku yang mengatakan terlalu banyak. Terserah Departemen Mimu yang akan mengambil keputusan. Hai Fan, kau adalah kepala No. 1. Terserah kau untuk mengungkapkan pendapatmu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang segera menoleh dan menatap Hu Haifan, dengan penuh semangat menunggu keputusannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.